Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ibu dan bapak, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak terasa ya kita insyaallah dapat melanjutkan kembali ya setelah, kalau tidak salah berapa pertemuan gitu ya, hikmah yang keempat sekarang berarti 3, 6, 7 barangkali ya. Ya, jadi tidak terasa barangkali kita sudah 7 pertemuan. Kalau 1 hikmah 2 pertemuan berarti 3 hikmah 6 pertemuan ditambah 1 untuk mukadimah. Jadi boleh dihitung sekitar 7 pertemuan. Alhamdulillah. Barangkali di sini ada yang mengikuti dari awal, tidak pernah tertinggal, ada? Masya Allah. Tapi alhamdulillah, tentu suatu kebahagiaan bagi saya pribadi untuk bisa sama-sama duduk di sini di masjid, di rumah Allah Ta'ala, untuk sama-sama kita mengkaji, meneliti ya, dan meningkatkan keimanan kita ya. Kita tahu bahwa keimanan itu diperkuat oleh ilmu. Jadi nutrisi iman itu ada pada ilmu. Walaupun tentu saja aspek pertama dan utama ya, karena kita sebagai mukmin, sebagai muslim ya, yang selalu mengharapkan ridha Allah Ta'ala, selalu mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala ya, maka yang pertama harus dibangun, dikuatkan adalah keimanan ya. Agama kita dibangun di atas satu pondasi ya, pondasinya adalah al-imanu bil ghaib, percaya, iman terhadap perkara yang gaib. Artinya mengimani sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita. Itu intinya sebetulnya ya, jadi pondasinya itu. Nanti apapun amal perbuatan kita ya, ketaatan kita, ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini, nanti bergantung nilainya, bergantung apa yang Allah lihat dalam hati kita. Ketika beramal, ini niatnya untuk siapa ya? Walaupun terkadang lahiriahnya amal perbuatannya sama dengan apa yang kita lakukan dan teman-teman kita, tapi barangkali nilai dalam pandangan Allah Ta'ala itu berbeda ya, karena Allah melihat hati ya. Dan ketika orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak memberikan petunjuk kepada akalnya, tapi Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Ta'ala mengatakan, wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Hati tempatnya di mana? Di sini Bu ya, Pak. Sini kan? Bukan di sini. Ya. Jadi Allah tidak mengatakan yahdi aqlahu. Allah akan memberi petunjuk kepada akalnya. Tidak, tapi yahdi qalbahu. Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah akan berikan cahaya, Allah akan bimbing dia untuk bisa mengenali Sang Penciptanya. Gitu ya, insyaallah.
Jadi insyaallah alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hikmah yang ketiga, dan kita akan masuk ke hikmah yang keempat. Ya. Kalau boleh saya tanya sebelumnya, ada yang ingat 3 hikmah sebelumnya? Ya. Ada Bu? Lupa lagi, alhamdulillah. Faktor U ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Insyaallah kita terus diulang lagi nggak apa-apa kan? Ya, insyaallah. Kalau lupa itu wajar. Ya, wajar. Karena manusia itu kan, ya, kalau dalam bahasa Arab manusia itu dikata al-insan. Insan itu dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Ya, siapapun yang namanya manusia pasti mengalami lupa. Ya, kalau tidak lupa bukan manusia. Alhamdulillah kita semua manusia. Gitu, gitu ya, insyaallah. Tiga hikmah yang sudah kita bahas sebelumnya, ada yang tahu hikmah yang paling panjang itu hikmah yang mana? 1, 2 atau 3? Ada yang ingat? Lupa lagi juga? Ya, hikmah yang kedua. Kedua yang panjang ya. Kedua, yang 1 pendek, kedua panjang. Yang ketiga sedang. Ya. Nah, hikmah yang keempat ini juga pendek, tidak panjang. Mungkin lebih pendek dari hikmah yang pertama. Ya, dan semua hikmah dari pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ini berkaitan. Ya. Jadi barangkali kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di tengah jalan gitu ya dan penasaran, ingin tahu hikmah yang pertama itu apa, kedua, ketiga itu apa? Ya, bisa dilihat di YouTube sekarang. Ya, bisa dilihat di YouTube, di channelnya Badan Wakaf Masjid Al-Mukarramah. Jadi ibu bisa mengulang lagi. Kalau lupa juga bisa. Lupa ya, di murajaah lagi, diulang-ulang lagi. Ya. Dan kalau kita mengulang-ulang, biasanya kita menemukan sesuatu hal yang baru. Ya, sama ya, apalagi kalau kita membaca Al-Qur'an ya. Al-Qur'an menyuruh kita untuk selalu mengulang-ulang. Ya. Seperti perkataan sahabat dulu. Ya, sahabat mengatakan kalau membaca Al-Qur'an itu seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Ya, ka'anni lam ashba' minal Qur'an. Seolah-olah aku ini tidak pernah kenyang dari Al-Qur'an. Apalagi yang dibaca itu kalamullah, firman Allah. Ya. Ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kalau ayat suci Al-Qur'an itu turun kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur. Ya, Allah Ta'ala memberi permisalan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalaulah Al-Qur'an itu turun kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka pasti kamu akan melihat gunung itu hancur lebur karena takut kepada Allah. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Maka itu adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia agar mereka mau berpikir. Ya, jadi Allah sudah gambarkan, kalau saja Al-Qur'an yang biasa kita baca turun ke sebuah gunung, ya, maka gunung itu akan hancur. Kalau Al-Qur'an itu turun kepada kita, Bu, apa yang terjadi pada kita? Ada kehancuran atau tidak? Kayaknya nggak ada apa-apa ya, biasa-biasa aja gitu. Kalau kita bandingkan diri kita dengan gunung, fisik manusia dengan gunung, mana yang lebih hebat, lebih kuat? Gunung pasti, ya.
kita aduh kecil, nggak ada apa-apanya fisik kita. Ya, bahkan gunung itu menopang, bisa kita bisa menopang, menahan beban. Di atasnya ada manusia, ada hewan, ada tanaman-tanaman. Gunung itu begitu kuat, begitu besar, hebat. Ketika Allah katakan kalau saja, artinya kalau saja berarti tidak terjadi. Kalau saja Al-Quran itu turun pada gunung, maka gunung itu akan hancur. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, Al-Quran turun untuk gunung, untuk kita, Bu? Untuk kita, ya? Iya. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Apakah kita juga hancur, lebur karena takut kepada Allah? Ya. Jadi manusia Allah beri satu kelebihan, ya, satu kelebihan, yang dengan kelebihan ini dia mengungguli makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karamna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam, yaitu manusia, bima faddalallah, dengan apa yang Allah lebihkan, ya, dari makhluk yang lain. Di antara karunia-Nya adalah akal. Manusia Allah berikan akal. Ya. Jadi kalau kita bandingkan fisik kita dengan fisik kuda, kita bandingkan kaki kita dengan kaki kuda, mana kira-kira yang lebih kuat? Kaki kita, kaki kuda? Kaki kuda, ya, paling kakinya 4, kita cuma 2. Kalau diajak balap lari, mana yang lebih cepat, yang lebih unggul? Tentu kuda. Yakin, Bu, ya? Ada yang pernah menyaingi larinya kuda? Ya, pasti kita yakin kuda jauh lebih hebat kalau berlari, kakinya lebih kuat dibanding kaki kita. Kita kalah fisiknya. Tetapi dengan karunia Allah, Allah berikan akal, manusia bisa memberdayakan akalnya, sehingga dipikirkanlah bagaimana caranya bisa menyaingi kuda larinya. Maka dengan akalnya manusia menciptakan kendaraan, ya, kendaraan. Diciptakanlah mobil, diciptakanlah motor, yang kalau kita lihat kekuatan mesinnya, mobil ini kekuatan mesinnya 2000 kekuatan kuda. Oh, Masya Allah, ya. Jadi manusia bisa menciptakan, bahkan dia bisa mengungguli kuda seberapa cepat. Diciptakanlah kendaraan. Ya, itu karena karunia yang Allah lebihkan bagi manusia. Ketika kita bandingkan kita dengan burung, ya, burung paling kecil sekalipun, burung gereja. Nggak tahu kenapa dinamakan burung gereja, ya. Kalau mungkin mencloknya di masjid, jadi burung masjid mungkin. Karena seringnya di gereja, jadi burung gereja. Nggak tahu saya kenapa dinamakan seperti itu. Ya, jadi burung gereja misalkan kecil, burung bisa terbang? Bisa. Bandingkan dengan kita lebih besar. Tapi kalau diajak terbang dengan burung bisa tidak? Nggak bisa. Jelas kita kalah, walaupun burungnya kecil. Ya. Tetapi ketika manusia diberi karunia berupa akalnya, ya, diberi akal oleh Allah Ta'ala, maka manusia mulai berpikir ingin menyaingi burung. Diciptakanlah apa? Ya, kapal terbang, pesawat, jet, helikopter. Wah, luar biasa. Ya. Jangankan burung yang besar, jangan burung yang kecil, yang besar-besar pun kalah sekarang. Ya. Oleh siapa kalah? Oleh manusia, karena Allah lebihkan dari makhluk yang lain, yaitu berupa akalnya. Begitu, ya. Nah, apa yang Allah hendaki adalah bagaimana ketika Allah memberikan suatu perumpamaan, Al-Quran kalau turun ke gunung, gunung bisa hancur, ya. Apakah manusia tidak bisa berpikir, ya, betapa hebatnya Al-Quran itu, sampai kalau saya turun ke gunung, gunung jadi hancur. Kalau Al-Quran itu turunnya ke akal kita, ke otak kita, maka yakinlah otak akal kita pun akan hancur sama seperti gunung. Otak kita akan hancur
Kenapa? Karena Al-Quran itu begitu besar, begitu hebat, datangnya dari Allah, zat yang menciptakan alam semesta ini. Terlalu hebat, terlalu besar. Maka kalau Al-Quran itu masuk ke kepala, otak manusia, maka otak manusia pun sama, akan hancur. Hanya satu yang bisa menampung Al-Quran, ya, oleh manusia, ya, yaitu Al-Quran dia masukkan ke dalam hatinya. Maka dengan hati inilah manusia bisa memahami Al-Quran. Jadi agama kita berbeda ya. Ya, kalau kita membaca Al-Quran dengan membaca kitab, buku-buku misalkan ya, menghafal Al-Quran itu berbeda. Ya, mencoba menghafal Al-Quran dengan mencoba menghafal buku-buku hukum misalkan, karena orang-orang hukum biasanya menghafal juga nih, ya, dihafal teks-teksnya. Ya, itu jelas berbeda. Kita harus membedakan. Ketika kita mencoba menghafal Al-Quran, maka kita harus sadar ini adalah kalamullah, firman Allah yang agung. Maka yang harus kita persiapkan adalah bukan otak, akal kita yang pertama, tapi hati kita. Kita harus bersuci dulu. Kita harus menghadirkan nih bahwa ya Allah, ini adalah kalamu. Izinkan aku membaca kalamu. Maka yang pertama harus disiapkan adalah hati. Baru dia bisa menerima Al-Quran. Kalau yang disiapkan otak, akalnya, maka sama seperti gunung, hancur. Ya. Berapa banyak profesor-profesor ahli di bidang ini dan di bidang itu, ya, kalau tidak ada keimanan dalam hatinya, sampai kapanpun tidak akan beriman. Ya, kita lihat orang-orang profesor-profesor dari Barat luar biasa, ilmunya sangat tinggi. Ya, tetapi ketika membaca Al-Quran, karena tidak ada keimanan, dia tidak diimani. Ya, artinya membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu berbeda dengan kita membaca kitab ataupun buku-buku yang lain. Maka perlakuannya pun harus berbeda. Gitu. Ya. Jadilah fondasi agama kita. Agama kita berkaitan dengan keimanan. Ya, nanti kemudian akal itu hanya menguatkan sebagai nutrisi keimanan kita. Ketika kita memahami sesuatu dengan analisis oleh akal kita, maka yang terjadi adalah bertambahnya keimanan, bukan malah jadi jatuh. Banyak orang-orang yang pinter-pinter tapi keimanannya tidak ada. Berarti ada yang salah. Yang dibangun adalah kepintaran, bukan keimanan terlebih dahulu. Karena untuk mendekat kepada Allah, untuk memahami ayat-ayat Allah, yang dibutuhkan adalah keimanan. Nah, inilah sebagai modal dasar kita. Begitu juga ketika kita ingin mencoba memahami hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Gitu ya. Nah, jadi kita buka hati kita, ya Allah, bukakan hatiku supaya aku bisa menerima kalamu, supaya aku bisa menerima hikmah-hikmah dari para ulama, para salihin, para aulia dan lain sebagainya. Baik, kita akan masuk ke hikmah yang keempat, ya. Hikmah yang keempat berbunyi arih nafsaka minat tadbir pamaqama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsika. Ya, jadi ini lebih pendek dari hikmah yang pertama. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsika. Arih nafsaka artinya istirahatkanlah nafsaka. Nafs itu biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan jiwa. Ya. Arih nafsaka, istirahatkanlah jiwamu. Minat tadbir, dari mengatur hasil usaha-usahamu. Famaqama bihi ghayruka anka la takum bihi li nafsika. Ya, karena urusan yang telah diatur oleh Allah,
maka tak perlu sibuk kau ikut campur. Nah, ini terjemah secara maknawi ya. Jadi jangan sampai dengan bahasa lain, jangan sampai kita mengatur hasil dari usaha kita. Apa yang Allah aturkan cukup bagi kita, dan jangan kita ikut campur karena kita tidak mampu. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, tenangkan jiwamu. Ya, segala keinginan, segala harapan hasil dari kerja keras usaha yang kita lakukan, apakah nanti hasilnya baik sesuai dengan harapan kita atau tidak? Ya, maka tenangkan jiwamu. Ya, karena ini sering terjadi ya, ketika ada orang mahasiswa misalkan, dia sudah ketika menghadapi ujian belajar mati-matian, ya, mati-matian belajarnya sampai bergadang, ya, karena menghadapi ujian besok, ya, bergadang sampai subuh, ya, tidak tidur, ya, karena setelah sholat subuh ngantuk tidur, akhirnya tidak ikut ujian. Ini adalah takdir. Ya, dia berusaha untuk mati-matian supaya lulus dalam ujian, tetapi takdir Allah apa? Dia malah tidak ikut ujian. Ada yang sering begitu ya? Pernah dengar kisah seperti itu? Ya, belajar mati-matian sampai bergadang karena besok mau ujian, nggak tidur. Pelajarannya pelajaran yang apa? Susah gitu ya. Sampai subuh, sholat subuh, karena mau ini kisah nyata ya. Kalau saya ceritakan, teman saya dulu pernah, ya, teman saya dulu waktu di Mesir, ya, teman saya di Kairo, bukan Kairo Condong, bukan Kairo, ya, Kairo saja, Kairo Mesir. Ketika kami mau ujian itu memang kalau di Al-Azhar itu berat, harus dihafal, ya, harus begini, sehingga kalau bagi kami persiapan 1 bulan itu ya, kalau ujian itu 1 bulan kita sudah siap-siap, itu nggak bisa sistem kebut semalam, nggak bisa, gitu. Nah, ada kisah teman itu, ya, karena ingin betul-betul ingin lulus, pas ujian, besoknya mau ujian, ya belajarlah dari menjelang malam ya, dari maghrib, terus bergadang sampai subuh. Nah, ujiannya sekitar jam 9. Subuh, sholat subuh, ngantuk tidur, bangun setelah zuhur. Ya, ini adalah hasil usaha kan? Ya, ini usaha, ini satu bentuk usaha dari seorang manusia, seorang hamba. Ya. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya kan? Apa yang diharapkan? Tentu yang diharapkan setelah saya sudah susah-susah bergadang, sudah susah-susah belajar, inginnya nanti bisa ikut ujian dan lulus dengan nilai yang baik. Tapi ternyata malah tidak ikut ujian, otomatis pasti tidak lulus, prosip, ya, gagal untuk mata pelajaran mata kuliah ini. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan arih nafsaka, tenangkan jiwamu. Ya, biasanya ketika seperti ini, yang jiwanya tidak tenang, maka yang terjadi apa? Uring-uringan, depresi, marah-marah, kesel, akhirnya down. Sudahlah, kalau begini mah nggak mau belajar misalkan, dan lain sebagainya. Ya, karena efek yang terasa dari harapan, ya, hasil yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Jadi kita harus memahami bahwa ranah kita sebagai hamba adalah beramal seoptimal mungkin, ya. Tetapi hasil itu adalah ranah Allah Ta'ala, itu bagian Allah Ta'ala, ya. Jadi hikmah yang keempat mewanti-wanti kepada kita, arih nafsaka, tenangkan jiwamu. Ya, bahasa Indonesianya jiwa ya. Tapi kalau kita kupas sedikit dalam bahasa Arab, nafs, ya, nafs itu meliputi 4. Ada lubun, ada aklun, ada qalbun, satu lagi
fuadun. Jadi 4. Ya. Satu kata dalam bahasa Arab nafs, ya. Sehingga dalam surah yang lain mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya, jadi kata nafs dalam bahasa Arab dalam Al-Qur'an itu sebenarnya mengandungi empat unsur. Yang pertama lubbun, yang kedua aklun, yang ketiga fuadun, yang keempat qalbun. Ya, jadi begitu efektifnya bahasa Arab itu ya. Yang bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Jadi efektif ketika menggambarkan gitu. Kalau bahasa kita kan cuma jiwa. Jiwa itu apa? Ya, apa? Spirit, soul. Ya, soul. Ya, kalau bahasa Inggris itu soul. Nah, itu saja kan? Ya. Tapi dalam bahasa Arab 4. Lubun, aklun, fuadun, qalbun. Lubun itu otak. Ya, aklun juga otak. Ya. Fuad hati, qalbun juga hati. Nah, cuma ada beberapa perbedaan. Ada stressing makna yang berbeda. Ya. Kalau qalbun hati itu hanya Allah yang pegang. Ya, hanya Allah yang pegang. Maka ayatnya wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Maka ketika orang mengatakan hidayah itu hanya milik Allah, hak prerogatif Allah, Allah saya yang berikan. Nah, itu ketika berbicara tentang qalbun, hati. Ya, makanya Rasulullah SAW sering berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, wahai zat yang membolak-balikan hati, qalbun itu hati, ya, maka tetapkanlah hati ini dalam agamamu, ya, dan tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu. Ya, jadi kita masuk di agama Allah, juga kita berada dalam ketaatan. Gitu. Jadi tidak hanya masuk, tapi juga dalam ketaatan. Nah, itu berkaitan dengan qalbun. Ya, qalbun itu hati. Dalam hadis juga yang lain dikatakan bahwa hati ini yang menentukan baik buruknya jasad kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan ala fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingatlah dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Dan jika segumpal darah ini buruk, maka seluruhnya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb. Ingatlah itu adalah hati. Jadi begitu penting tertumpu kepada qalb, kepada hati. Karena tahapannya begitu. Sebelum nanti kepada akal. Ya. Karena dalam Islam ini seperti bangunan. Dan bangunan, ketika kita membangun suatu bangunan, kita harus tentukan tahapan yang benar. Jika kita salah, ya salah. Ingin membangun rumah, kita membangun pertama adalah pintu dulu dan jendela, tapi tembok, dinding belum ada, pondasi belum ada. Bisa jadi enggak? Enggak bisa. Jadi tahapannya harus sama. Tahapannya itu harus sesuai. Ya, jadi Islam kalau ibaratkan sebagai bangunan, maka kita berislam itu seperti membangun sebuah bangunan. Tahapannya harus benar. Ketika salah dalam bertahap melaluinya, ya, maka bisa menyebabkan keruntuhan atau kerobohan. Gitu. Jadi kalau hari ini banyak orang-orang pintar, tapi imannya lemah, berarti ada kesalahan. Jika dia seorang Muslim, berarti ada kesalahan dalam keberislamannya. Ya, seharusnya semakin tinggi ilmunya, maka keimanannya pun semakin tinggi. Gitu. Karena ilmu nanti yang menguatkan iman. Begitu ya. Iman terlihat atau tidak, Bu? Iman. Bukan Bapak Iman. Iman terlihat atau tidak?
Tidak. Ilmu terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Ya. Jadi nutrisi untuk sesuatu yang tidak terlihat, yaitu keimanan, adalah sesuatu yang tidak terlihat lagi, yaitu ilmu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang datang hari ini sebenarnya sedang memberikan nutrisi kepada ruh keimanan ibu-ibu. Sama seperti kita perlu makan. Kita butuh makan. Kalau lapar, butuh makan kan? Kalau nggak makan bagaimana? Lemes. Ya, lemes Bu ya. Kalau nggak makan, lemes. Nanti uring-uringan. Lapar soalnya. Ya, jadi anarkis. Begitu. Ya, jadi sama seperti kita makan. Tubuh kita, jasad kita perlu makan, perlu minum. Roh kita, keimanan kita juga sama. Dia perlu nutrisi. Apa nutrisinya? Yaitu ilmu. Kalau apa yang kita makan, apa yang kita minum, makan iya makan, tapi kurang baik. Makanannya kurang bergizi. Makanannya tidak bernutrisi tinggi. Apa berpengaruh kepada badan kita? Pengaruh ya? Pengaruh. Sama ya, dengan ilmu juga sama begitu. Sejauh mana ilmu itu memberikan nutrisi kepada roh kita. Jika kurang ya kurang. Ya, maka imunitas tubuh seseorang dia akan naik tinggi ketika nutrisi asupan ke tubuh itu baik. Kan bergantung nutrisi. Kalau tidak, ya tidak. Ya, iman juga sama. Kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Sama, imunitas tubuh kita, imun juga bisa naik, bisa turun. Ya, dari pagi-pagi nggak makan, pagi-pagi makannya cuma misalkan satu bala-bala misalkan, ya, sedangkan pekerjaan berat, nah, seimbang nggak? Ya seimbang. Dia harus seimbang. Ya, sama. Di nutrisi kita, roh kita, ya, keimanan kita juga perlu ditingkatkan dengan ilmu. Ya, majlis ilmu kita hadiri, masuk, diresapi ke dalam hati, masya Allah, alhamdulillah. Bertambahlah pengetahuan, bertambahlah ilmu, jadilah menghasilkan sebuah amal nantinya begitu. Ya, jadi kesadaran untuk beramal itu hasil dari ilmu dan keimanan. Hasilnya itu. Ya, maka ayat Al-Quran selalu mengatakan alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya ayyuhalladzina amanu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya iman saja tidak cukup. Ya saya iman, ya, tidak cukup. Mana amalnya? Harus ada amal. Begitu. Jadi tahapan Bu ya. Iman, nanti ilmu, nanti amal. Iman, akal, baru nanti jasad. Ini tahapan. Ya, iman dulu, perkuat, nanti masuk ke akal, nanti masuk ke jasad. Ini adalah tahapan. Ya. Kalau kita salah dalam melewati tahapan ini, ya nanti akan terjadi kerusakan, kerobohan. Amal dulu, tapi tidak didasari ilmu. Misalkan, saya ingin beramal, tapi ilmunya tidak tahu. Bisa jadi tersesat karena nggak ada ilmunya. Ya. Jadi ini tahapannya harus begitu, dilalui seperti itu. Iman, ilmu dan amal. Begitu. Jadi ketika Ibnu Athaillah mengatakan arih nafsaka, tenangkan jiwamu, tenangkan hatimu, qalbumu, fuadmu, akalmu, lubmu, ya. Maka seorang hamba harus menyadari bahwa apa yang Allah tentukan, yang Allah berikan adalah yang terbaik. Harus yakin. Ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu melihat seolah-olah ini satu hal yang buruk, padahal itu baik bagi kamu. Barangkali kamu melihat ini adalah suatu hal yang baik, tapi sebenarnya itu buruk bagi kamu. Siapa yang lebih tahu, kita atau Allah? Allah yang lebih tahu. Maka ketika kita sandarkan hasil itu diserahkan kepada Allah Ta'ala, maka itu akan menenangkan,
menenteramkan jiwa hati kita. Ridha, ya Allah, kalau ini adalah takdirku, aku ridha walaupun tidak sesuai dengan harapanku. Yakinlah Allah berikan yang terbaik. Yakinlah akan ada hikmah-hikmah yang nanti dirasakan. Buah dari keridhaan, buah dari kesabaran. Ya, karena kita beribadah perlu kesabaran, ya. Dalam ketaatan perlu kesabaran atau tidak? Perlu kesabaran. Ridha, sabar. Nanti Allah akan balas nanti. Ya, kalau hari ini kan masyarakat inginnya semua segala instan, segala langsung jadi. Kalau ingin memulai usaha bisnis, inginnya langsung jadi orang kaya. Ya, karena melihat di sekitaran kita banyak orang kaya. Kayaknya enak ya si bapak itu mah udah ongkang-ongkang kaki weh. Duit, uang itu datang sendiri. Lah kita nyari-nyari banting tulang dan lain sebagainya. Padahal dia tidak melihat proses. Dulunya orang-orang yang kaya ongkang-ongkang kaki barangkali prosesnya jauh lebih berat daripada kita. Cuma tidak terlihat oleh mata kita, itu saja. Kita hanya melihat hasil yang didapatkan oleh orang lain. Begitu. Ya, Ibnu Athaillah mengingatkan, arih nafsaka. Kalau kamu sudah benar dalam berusaha, benar dalam beramal, Allah ridha dan hasil tidak sesuai dengan harapanmu, arih nafsaka. Tenang. Karena Allah Maha tahu. Kita tidak tahu. Ya. Jangan sampai ada sifat suudzon kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Bukankah ketika Allah menciptakan kita, ya kita kan lahir ke dunia ini, siapa yang ciptakan? Allah. Asalnya ada atau tidak kita ini? Tidak ada. Kita kan asalnya dari ketiadaan, tidak ada nilai sama sekali, nggak ada harganya. Allah ciptakan kita, kemudian Allah ciptakan dari setetes mani yang bertemu dengan ovarium, jadilah segumpal darah, terus jadi daging, dari daging baru ditiupkan ruh, gitu, setelah 120 hari dalam perut rahim ibu. Ya begitu hinanya kita. Tapi ketika lahir ke dunia, kita berpeluang menjadi hamba Allah yang dimuliakan. Kita seolah-olah diberi kesempatan. Ini adalah rahmat Allah. Tidak semua Allah pilih. Jadi kita lahir ke dunia ini, Allah yang pilih. Dari sekian juta sperma yang keluar dari laki-laki, seorang ayah, ya, yang dipilih cuma satu. Berarti kita ini dipilih. Allah yang pilih. Kalau kita belanja, Bu, ke pasar, ke warung, belanja buah, belanja sayur, kita biasanya kalau di situ ada yang jelek, ada yang bagus, kita milih yang mana? Kita ambil yang bagus kan? Gak mau yang jelek kan? Ya. Allah milih yang jelek atau yang bagus? Jadi kita adalah pilihan Allah. Harus sadari, kita adalah pilihan Allah. Allah memilih kita lahir ke dunia ini, kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba yang dimuliakan Allah. Setelah Allah ciptakan, lahirkan ke dunia, apakah Allah ciptakan begitu saja tidak diurusi? Diurusi. Am hasibtum anna khalaqnakum abasa. Apakah kalian menyangka, kata Allah, aku ciptakan kalian ini senda gurau saja, asal-asalan? Tidak. Allah betul-betul menciptakan kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Siapa di antara kita yang tidak mau pergi ke sebuah tempat yang di situ ada pemandangan yang begitu bagus, begitu indah? Siapa yang nggak mau? Pasti mau ya. Apalagi sekarang musim piknik. Ya, jangan sampai kita kurang piknik. Pasti pengen. Ya, saya ingin pergi ke suatu tempat yang tempat itu begitu indah dilihat.
Misalkan di pantai, misalkan di pegunungan, misalkan datang ke situ, ibu-ibu lihat, apakah kita tidak pernah berpikir bagaimana proses tumbuhan itu bisa tumbuh dari bijinya, ya, kemudian tumbuh jadi tanaman yang indah, berbunga dan lain sebagainya. Ketika kita lihat, indahnya alam ini, ya, kita tidak melihat bagaimana proses Allah menumbuhkan tanaman. Allah menciptakan itu semua hanya untuk dilihat oleh mata kita. Berapa lama prosesnya? Hanya untuk dilihat oleh mata kita. Kita lewat, Masya Allah, indah. Ini pohon apa ya? Kok cantik bener. Pernahkah kita berpikir bagaimana proses Allah tumbuhkan itu semua? Perlu berapa lama? Prosesnya bagaimana? Hanya untuk dilihat oleh mata kita saja. Allah sudah bikin sedemikian hebatnya. Kadang kita tidak melihat bahwa ini adalah Allah. Allah itu berikan untuk kita nikmati. Karena ada orang-orang yang tidak tenang jiwanya kan, ya keluar dari rumah inginnya kemana gitu ya, pengennya saya mah ke hutan atau kemana, lihat pemandangan yang indah-indah. Ya, jadi Allah berikan ini semua. Ya, Allah ciptakan kita dengan begitu besarnya kasih sayang Allah. Maka harus yakin bahwa apa yang Allah putuskan, apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Semua yang baik-baik pasti datangnya dari Allah. Pasti, yakin itu. Kalau yang buruk datangnya dari mana? Dari manusia, dari kitanya. Ya, jadi ini supaya kita yakin ya. Ketika Ibnu Athaillah mengatakan arih nafsa, tenangkan jiwamu. Mungkin kamu tidak suka, tapi barangkali ini akan baik bagi kamu. Kalau kamu ridha terhadap keputusan Allah. Kalau tidak ridha, ya, uring-uringan, marah-marahan, lalu harusnya kesel, ya. Maka seolah-olah begini, kamu tidak mau aku atur. Silakan atur dirimu sendiri. Kayak anak-anak Bu ya, anak-anak kita kan belum matang cara berpikirnya, ya kan? Ketika kita larang, ya, ketika kita perintah, ini semua untuk kebaikan siapa? Kebaikan anak-anak kita. Walaupun anak kita tidak pernah tahu, belum paham. Kenapa kok nggak boleh main pisau? Kenapa kok nggak boleh main api? Padahal api itu benda yang bagus untuk dimain-main. Karena orang tua tahu, ibunya tahu, ini berbahaya untuk kamu. Anak-anaknya dia nangis kalau kita larang. Kenapa? Karena dia tidak ridho ya, belum paham, belum mengerti. Padahal ini untuk kebaikan anak-anak kita. Nah, tahapan kita juga harusnya berpikir Allah itu semua syariat yang Allah tentukan untuk kita itu adalah kebaikannya untuk kita. Ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, itu semua untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak perlu sholat kita. Yang perlu sholat siapa? Kita, ya kan? Allah tidak perlu puasa kita di bulan Ramadan, tidak perlu. Buat apa? Tapi yang perlu puasa siapa? Kita. Karena kebaikannya akan kita rasakan. Begitu. Ya, jadi semua yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari manusia, dari kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nisa 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa kepadamu dari kebaikan, maka itu dari Allah. Ini saya baca ayat Quran Bu ya, surah An-Nisa ayat 79. An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang menimpa kepada kamu dari sebuah kebaikan, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Dan apa-apa yang menimpa kepadamu dari keburukan, maka itu dari
dirimu sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita terkeluar suudzon kepada Allah. Justru kalau ada keburukan, kitalah yang harus mengintrospeksi diri kita. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Ya, dan kami utus kepada kamu seorang utusan, ya, kepada manusia seorang utusan, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya. Dalam ayat ini sebagai objek bahasan kita adalah yakin bahwa apa yang Allah putuskan untuk kita, yakin apa yang Allah tetapkan untuk kita dari hasil usaha kita itu adalah yang terbaik. Pasti yang terbaik. Yakin ya, insyaallah? Yakin, Bu? Siap, yakin? Apapun itu. Ya. Apapun itu. Kita tahu bahwa manusia ya berbeda, stratanya itu kan berbeda. Ada strata ekonominya berbeda, strata pendidikannya berbeda, ya, strata sosialnya berbeda. Gitu. Ini adalah suatu aturan, ya, keseimbangan. Tidak mungkin semua orang menjadi kaya, tidak mungkin semua orang menjadi miskin, tidak mungkin semua orang menjadi bodoh, tidak mungkin semua orang menjadi pintar. Ya, ini adalah bagian dari sunatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kuat, ada yang lemah. Ini adalah suatu sunatullah. Ini adalah satu ketetapan, dan kita harus ridha dengan ketetapan Allah. Satu keseimbangan. Ya. Jadi yakinlah bahwa apapun yang baik itu datangnya dari Allah, dan yang buruk dari mana? Dari kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kepada kalian dari sebuah musibah, ya, musibah, fabima kasabat aydikum, maka itu semua adalah hasil usaha dari tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak mengampuni, ya, dari perbuatan buruk yang manusia lakukan. Justru Allah malah banyak mengampuni, memaafkan dari keburukan-keburukan yang manusia lakukan. Kebaikan Allah beri, keburukan banyaknya Allah maafkan. Ya. Keburukan yang datang kepada kita banyaknya Allah maafkan. Kemudian dalam surah At-Taghabun ayat 11 juga Allah Ta'ala mengatakan ma asabaka min musibatin illa biidznillah. Ya, tidaklah ataupun apa-apa yang tidaklah menimpa dari satu musibah, ya, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ya, ini juga menunjukkan bahwa musibah itu adalah, ya, kita kan sering mengatakan musibah ini sesuatu yang buruk, ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab musibah itu apa yang tertimpa, bisa baik bisa buruk. Musibah itu baik datangnya Allah, buruk datangnya dari tangan-tangan kita sendiri, dan semua itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan tidak pernah terjadi. Musibah yang paling kecil apa? Musibah keburukan yang paling kecil apa? Ya, diantaranya adalah sakit. Sakit adalah musibah atau bukan? Kalau kita sakit, ya, musibah. Apakah musibah, apakah sakit itu datang dari Allah atau datang dari kita sendiri? Ya. Dari kita atau dari Allah? Kan tadi udah yakin. Dari diri sendiri. Kan tadi sudah yakin, ya. Yang baik datangnya dari Allah. Kalau sakit baik atau buruk? Buruk. Sehingga kita agak sulit beribadah, gitu ya. Sulit untuk beraktivitas beramal soleh. Kalau sakit kan diam biasanya. Nah,
Kita merenung, ini musibah buruk nih, sakit ini buruk. Apakah datangnya dari Allah atau dari kita sendiri? Dari mana? Kok jadi ragu, Bu? Dari kita, Bu. Ya, dari kita. Coba Ibu renungkan. Ya, misalkan terkena penyakit asam urat. Ya, maaf ya kalau ada yang terkena asam urat. Ya, kata dokter, yang asam urat ini banyak purin. Ya, yang tidak terbuang dalam tubuhnya banyak purin. Tapi purin itu datangnya dari mana? Dari makanan. Makanan siapa yang makan? Berarti sakit asam urat itu dari mana, Bu? Dari kita sendiri. Ya, karena pola hidup kita, pola makan kita. Ya, jangan nyalahkan ke Allah. Ketika Allah izinkan, maka ibu terkena. Orang itu terkena. Apapun penyakitnya. Ya, betul tidak? Ya, jangan salahkan Allah. Ini kehendak Allah. Hati-hati. Apakah betul kehendak Allah? Kalau izin Allah, ya. Ya, Allah mengizinkan itu terjadi. Tapi kalau kehendak, tunggu dulu. Kalau kehendak bahasa Arabnya iradah. Kalau yang maksud kehendak itu iradah. Kalau kita lihat mana coba dalam Al-Quran yang dimaksud dengan iradatullah, kehendak Allah. Ternyata Allah berbeda kehendaknya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kehendak Allah itu menginginkan kalian kemudahan, bukan kesusahan. Oh, Masya Allah. Kehendak Allah itu ingin kalian sehat. Betul kan? Kehendak Allah itu ingin kalian semua beriman, taat, melaksanakan ibadahnya karena Allah Ta'ala. Semua yang baik-baik Allah berikan. Dan itu kehendak Allah. Ya. Berarti yang buruk bukan kehendak Allah. Yang buruk itu adalah hasil dari usaha kita sendiri yang Allah izinkan itu terjadi. Betul tidak, Bu? Pak? Ini untuk sama-sama kita, ya kan kita sedang belajar, Bu, ya, sama-sama kita sedang belajar. Ya, pembelajar itu ya wajar. Ya, banyak hambatan, banyak masalah, ya namanya juga belajar. Banyak yang tidak tahu, ya wajar, kan belajar namanya juga. Kalau nggak banyak yang nggak tahu, ya jangan belajar. Jangan jadi jangan belajar. Yang belajar itu ya karena tidak tahu. Begitu. Ya. Jadi yakinlah apapun yang baik itu datangnya dari Allah. Yang buruk datangnya dari diri kita sendiri. Hasil dari tangan kita sendiri. Apapun itu, musibah apapun yang buruk itu datangnya dari kita sendiri. Tinggal nanti kemampuan kita untuk bisa melihat nih kesalahan kita apa sampai Allah izinkan musibah itu terjadi. Kenapa tidak terjadi pada orang lain, hanya terjadi pada kita? Ya, artinya Allah itu izin Allah. Kenapa tidak semua? Hanya dia saja. Ya, berarti itu izin Allah. Allah izinkan hanya dia, sedangkan yang lain tidak. Begitu. Ya. Jadi kalau lebih lagi bahasanya lebih vulgar itu sebetulnya ya musibah itu adalah hasil dari dosa-dosa kita. Kalau gunakan bahasa yang vulgar, kadang sebut dosa ini orang marah. Apa dosa kamu? Orang marah. Karena tidak mau dianggap orang yang berdosa. Ya, tapi sebenarnya kesalahan itu adalah satu bentuk dosa. Ketika dosa ini sudah menumpuk, ya, jadi seperti kuota lah. Ya, ada kuotanya. Kalau sudah dosa itu memenuhi satu kuota, ya, maka Allah izinkan musibah itu terjadi. Ada kuotanya. Kalau sudah penuh kuotanya, ya sudah diizinkan. Allah tunggu bertobat nggak nih? Allah tunggu bertobat nggak nih? Sampai pada puncaknya, sudah kena. Begitu. Ya. Dan kadang ya kita coba-coba biasanya dalam makanan, ya sama juga. Kita tahu ini makanannya tidak baik. Ya biasalah sekali mah. Sekali, 2 kali, 3 kali keenakan, ketagihan, akhirnya sakit. Begitu. Ya.
Ya, itu semua hasil dari tangan-tangan kita semua. Fabima kasabat aydikum. Justru Allah ingin wa ya'fu an katsir. Justru Allah inginnya memberi maaf, memaafkan, lebih banyak lagi memaafkan. Itulah sifat Allah. Allah inginnya memberi maaf. Maka kita pun harusnya kalau hamba-hamba Allah menjadi orang yang pemaaf. Kita memaafkan orang, ya, niatkan karena Allah. Kenapa saya memaafkan orang itu? Karena Allah perintahkan itu. Sudah selesai. Karena saya ingin dipandang oleh Allah. Saya ingin Allah ridha. Itu saja, selesai. Begitu. Ya. Jadi yakinlah bahwa hasil itu datangnya dari Allah, ya. Sedangkan amal usaha itu hasil itu bagian Allah, ya. Dan ketika Allah putuskan itu yang terbaik, sedangkan amal usaha itu adalah bagian dari kita. Gitu. Di pertemuan sebelumnya saya pernah mengatakan, Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya, jika hasil itu sesuai dengan keinginan yang diharapkan, maka aku sangat bersyukur karena Allah izinkan itu terjadi. Jika hasil itu tidak sesuai dengan harapanku, sesuai dengan keinginanku, maka aku lebih bersyukur. Kenapa? Karena itu sesuai dengan keinginan Allah, dan pasti itu sangat baik dan yang terbaik. Gitu. Yakinlah ibu-ibu kepada Allah Ta'ala, bapak semua, kita semua, ya, kita sedang belajar untuk senantiasa berhusnuzan. Hadirkan prasangka baik kepada Allah, baru kita bisa menenangkan hati ini, tenang hati ini ketika apapun hasil yang kita dapatkan. Ya, dari mulai bisnis misalkan, ya, semula apapun dalam proses kehidupan kita di dunia ini. Ya, ada yang bekerja, ada yang berbisnis, ya, ada yang mengajar, ya, ada yang belajar. Ya, ini adalah suatu proses kehidupan. Ya, dunia ini kan tempatnya dunia ini adalah satu alam yang dia terbatas oleh waktu dan tempat. Ya, dia terbatas oleh waktu dan tempat. Berbeda dengan alam akhirat. Alam akhirat adalah suatu alam, kalau dunia terbatas waktu dan tempat dan materi, ya, alam materi. Kalau akhirat itu adalah alam immateri. Dia tidak terbatas oleh ruang, waktu, ya, dan tempat. Gitu. Jadi kita bisa gambarannya agak susah, ya. Kalau gambaran itu hanya di dunia saja. Gitu. Baik, itulah barangkali untuk sesi kali ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan husnuzan kepada Allah Ta'ala, ya. Tenangkan jiwamu, tenangkan akalmu, tenangkan hatimu, ya, dari mengatur hasil, ya, mengatur hasil dari usaha yang sudah kamu lakukan. Karena urusan yang telah Allah atur, ya, tidak perlu kamu sibuk ikut campur di dalamnya. Ya, karena kita bukan Tuhan, Bu, ya. Kita bukan Tuhan, kita tidak mampu mengatur hasil. Yang hanya kita mampu adalah usaha yang maksimal. Itu saja barangkali. Silakan jika ada pertanyaan. Dan insya Allah ada door prize ini, ya. Ya, mangga, Bu, silakan. Kalau ada pertanyaan, mangga, langsung saja. Assalamualaikum. Masya Allah. Saya merasa dosa, apalagi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaannya, apakah itu disebut nikmat, Bu ya? Hikmah. Ya. Karena saya tadi saat sholatnya Masya Allah. Ya, ya. Ya, yakinilah bahwa musibah pun ketika Allah izinkan, ya musibah kan Allah izinkan ya. Ketika seorang hamba itu ridha dengan musibah yang dia terima, ya, maka yang terjadi adalah kebaikan setelahnya, ya, termasuk juga ujian. Apakah ini benar-benar ujian ataukah musibah, azab, pokoknya apakah ini ujian ataukah azab? Ada ujian, ada azab, beda ya. Kalau azab, Allah azab di dunia seseorang, itu jalan keluarnya tidak terlihat dan dia tidak bertambah baik, tidak bertambah baik. Tapi kalau ujian, ya, jalan keluarnya terlihat dan dia akan bertambah baik, naik level. Dan kalau kita ujian kan naik level, lulus ujian naik level, ujiannya lebih berat lagi, naik level terus, begitu. Dan orang-orang beriman pasti diuji, begitu. Nah, ketika seorang mukmin ridha ya dengan apa yang diterima, ya, sadar betul, memohon ampun pada Allah, gitu ya, bahwa ini semua juga atas tangan-tangannya sendiri, ya. Kemudian dia bertambah baik, maka kalau tadi yang ditanyakan apakah itu termasuk hikmah, ya bisa masuk kategori hikmah, ya, karena hikmahnya ibu menjadi bertambah baik, ya. Justru ibu lebih bertambah lapang dada, ya. Jadi lebih rasakan bahwa kita ingin lebih dekat dengan Allah. Barangkali ditegur Allah itu karena kita sudah terlalu jauh, diberi musibah itu karena kita sudah terlalu jauh, dan Allah ingin manggil, sini, dekat, ayo mendekat, gitu, ya. Jadi ketika kita sadar dan kembali mendekat, mudah-mudahan itu adalah hikmah yang baik, ya, mudah-mudahan nanti kebaikan-kebaikan akan terlahir dari situ dan kita bertambah dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu. Ada lagi yang lain barangkali? Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani. Maaf barusan saya mau tanya. Saya kan bekerja di rumah. Istilahnya kerja bagi bulan. Tapi misalnya kerja 4 hari, tapi bayarannya untuk saya kurang, tidak sesuai. Apakah itu termasuk ujian atau apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya menerima dengan ikhlas dan ridho. Ya, Masya Allah. Amal itu amal ya, amal perbuatan itu adalah aspek lahiriah, zahir, ya. Jadi apapun yang kita lakukan terlihat oleh orang itu aspek lahiriah, ya, amal apapun, baik sholat, baik makan, baik minum, itu aspek zahiriah. Ruhnya itu ada dalam keikhlasan. Ruhnya ada dalam keikhlasan, dalam hati. Itu ruhnya, ya. Jadi ketika seseorang beribadah, dia beribadah lah, ya. Kemudian lepas dari niat keikhlasan, maka amal ibadah, perbuatan yang besar itu seolah-olah kosong, hampa, ya, hampa, ya. Jadi yang memberatkan dari amal ibadah itu adalah ruh keikhlasan, gitu. Barangkali sholatnya sama 4 rakaat, ya, sholatnya sama berjamaah di masjid,
Salatnya sama satu imam. Gitu ya. Tapi nilainya sama tidak di hadapan Allah? Belum tentu. Walaupun amalnya sama. Yang membedakan adalah ruh keikhlasan itu. Ya. Ruh keikhlasan yang dia persembahkan amal ini kepada Allah. Dan itu hanya Allah saja yang tahu. Begitu. Jadi kalau ibu bekerja dan ibu yakin ini adalah Allah posisikan ibu untuk bekerja, melaksanakan pekerjaan ini. Ibu harus yakin dulu. Ini saya melakukan ini, Allah kan tidak ada yang kebetulan ya. Ya. Ini posisi saya, Allah tempatkan pada posisi saya, ya. Dan tidak ada kemaksiatan di situ. Tidak ada kemaksiatan yang tidak perlu dihindari. Maka lakukanlah sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Dan insya Allah kalau ibu ikhlas, ya, ikhlas, tentu harus ada kesabaran, Bu ya. Ya. Ikhlas, ikhlas adalah orang-orang yang ikhlas, merekalah yang akan menjadi pemenang daripada orang-orang yang hanya beramal tanpa keikhlasan. Ya. Nanti suatu saat Allah akan angkat derajat ibu. Gitu, ya. Suatu saat kalau kita bekerja maksimal, secara logika pun sederhana. Orang bekerja maksimal, tidak hitungan, tidak apa-apa, selesai semua. Orang akan panggil lagi enggak? Apalagi pekerjaannya baik, maksimal, terpakai. Pasti orang itu akan dipanggil lagi. Gitu. Jadi kalau dihadirkan keikhlasan, ridho, ya apapun, ini halal, tidak ada kemaksiatan. Allah posisikan saya, ya, dalam kondisi seperti ini, saya akan beramal sebaik-baiknya. Sudah, ikhlas saja. Adapun pemberian dari manusia, ya saya terima ridho. Pahala Allah yang beri. Ya, kalau manusia hanya memberi kertas-kertas. Itu kertas-kertas. Kan uang kita kertas ya. Coba disobekkan. Kita kerja dari pagi sampai malam hanya untuk mendapatkan kertas. Ya, jadi hubungan manusia dengan manusia biar nanti urusan Allah. Hubungan manusia dengan manusia itu biar urusan Allah. Pahala itu urusan Allah. Gitu. Jadi kalau ibu ikhlas, insya Allah ibu akan ringan Bu dalam bekerja. Tapi kalau ibu berat, tidak ikhlas, barangkali ya akan memberatkan ibu sendiri. Gitu. Dilepaskan saja Bu. Ya, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Cuma perlu kesabaran saja. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi terakhir barangkali? Cukup? Ada door prize-nya 4? Sudah ya. Baik, barangkali nanti ada door prize bagi yang bertanya dari panitia ya, belakang insyaallah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Insyaallah kita lanjut di sesi berikutnya. Nah, kita akan lebihkan contoh-contoh lagi ya. Termasuk nanti contoh Imam Ali bin Abi Thalib ya, ketika tahu bahwa tempat jualannya itu terbakar. Gitu. Ya, bagaimana sikap Imam Ali ketika menghadapi itu ya. Dan ini menunjukkan ketenangan jiwanya. Ya, karena kita harus mencontoh orang-orang yang saleh ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah ya. Para sahabat, para ulama dulu ya. Kita harus contoh mereka. Gitu. Bukan orang-orang yang masih belum tentu ya akhir hidupnya bagaimana. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.